Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap huruf dari nama Allah itu memiliki makna tersendiri. Sebagaimana dari setiap nama-namanya Gusti Allah yang lain. Itu pun juga memiliki makna-makna tersendiri. Nah, kita pelajari sekarang. Dari huruf nama Allah, itu kan diawali dengan huruf alif. Itu kan awalnya. Alif itu terambil dari kata ulfa, yang bermakna kedekatan. Juga alif itu terambil dari taklif. Kata taklif itu mempunyai makna pembentukan, ataupun kalau makna lain itu penyatuan. Nah, dengan huruf alif itu, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan seluruh makhluknya di atas landasan tauhid dan telah menyatukan seluruh makhluknya di atas landasan marifat. Di situ bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mengadakan, yang telah mencipta, dan yang telah memberi rezeki kepada makhluknya. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah ada loh. Sebelumnya sesuatu makhluk semuanya belum ada. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah ada. Jikalau sudah ada begitu, sampai sekarang pun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sendiri adanya. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersama siapapun dari makhluknya dan apapun dari makhluknya. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tunggal, hanya satu saja itu, tanpa ada kebersamaan makhluk. Sampai sekarang dan seterusnya, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak ada yang menyertainya. Sebagaimana keadaan sekarang yang masih berlangsung ini. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap satu. Tidak ada temannya, ya kan? Apalagi orang tuanya, anaknya tidak ada. Hanya Gusti Allah semata lah yang ada. Sampai sekarang ini sedang terjadi, sedang berlangsung. Sampai nanti pun ya tetap hanya tunggal Gusti Allah itu sendiri. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa sesuatu pun sebelumnya. Dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa sesuatu pun dari sesudahnya. Nah, begitu. Karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbendaharaan yang tak diketahui. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kenapa kok ada makhluk? Iya, karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluknya. Dari situ adanya makhluk. Nah itu loh, supaya makhluk itu dapat kenal dirinya Gusti Allah. Nah itu tujuan Gusti Allah menciptakan makhluk itu. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan atau mentaklif hati para sampean semua yang jadi hambanya itu di atas cinta. Sampean semua itu telah disatukan atau ditaklif hatinya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah penyatuannya. Juga melalui ketaatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyatuan hati hambanya yang rupa sampean semua. Agar tetap sampean semua itu senantiasa dalam naungan iman dan tauhid. Nah itu tujuannya. Itu agar keesaan sampean semua itu terpelihara. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati sampean yang jadi para hamba-hambanya itu disatukan dengan karunia-Nya, disatukan dengan anugerahnya, juga disatukan dengan segala pemberiannya. Karena Gusti Allah itu pemberi rezeki. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagikan rezeki-rezekinya kepada sampean semua. Di situ kadang ya Gusti Allah itu menyempitkan rezeki sampean, juga ya kadang kala melapangkan rezeki sampean semua. Itu ya kehendaknya karenanya. Lah huruf alif dari kata Allah itu juga merupakan pembuka dari huruf-huruf yang lain, yang akan menunjukkan makna dan pengertian-pengertian tertentu. Sampean kalau melihat huruf hijaiyah itu kan berapa banyaknya? Hurufnya itu berapa? Kan ada 28 huruf. Dimulai dengan huruf apa? Yang mula, yang awal adalah huruf alif. Dari huruf alif itulah, dibuka dengan huruf alif itulah, ada huruf-huruf setelah alif, ya kan? Sampai dihitung semua, genap 28 huruf, huruf hijaiyah. Nah disitulah, dimulai, dibuka dengan huruf alif. Itu menunjukkan bahwa makna dan pengertian tertentu itu ada. Kalau tidak ada alif, jelas tidak ada huruf ya yang terakhir itu. Iya. Huruf sembarang ba, ta, sa, jim, ha, kho tidak ada karena alif tidak ada. Dengan adanya atau dengan dibuka dengan huruf alif, maka ada ba, ada ta, seterusnya ada sampai ya. Lah, di situ sempurna semua huruf karena telah dibuka dengan huruf pertama yaitu huruf alif. Itu menunjukkan makna dan pengertian tertentu. Alif itu menjadi kiswah atau pakaian bagi rupa yang menunjukkan kepada huruf-huruf lain. Kalau huruf hijaiyah ada ba, tidak kebaca ba itu tanpa dimulai bacaan dengan alif. Iya kan? Iya, itu pakaiannya. Menjadi kiswah pakaian bagi petunjuk huruf-huruf yang lain, alif itu. Maka maknanya bukanlah milik huruf-huruf. Sebab apa? Sebab makna itu tidak berada pada huruf itu. Makna kalau dalam pengertiannya itu ibarat nyawa. Itu pengertiannya. Sedang huruf
Itu ibarat raga, itu pengertiannya. Ya, ada huruf, ya kan? Ada raga, ada makna, ya ada nyawa. Nah, itu pengertiannya begitu. Nah, jadilah huruf itu hanya rupa saja. Tapi ada tersingkap di dalamnya sebuah makna. Itu loh. Huruf itu lisan perbuatan manusia. Sampean membaca atau mengatakan alif, itu kan perbuatan sampean. Itu kan lisan sampean. Alif lah, itu kan suara dari lisan sampean, getaran lisan. Akhirnya bersuaralah alif lah itu. Itu perbuatan manusia itu, huruf itu. Ya perbuatan dari lisan sampean. Karena apa? Karena huruf itu perbuatan yang sampean perbuat. Kalau sampean tidak mengatakan alif, masa bisa berbunyi alif itu? Kan tidak bisa. Masa bisa bermakna alif itu? Kan tidak ada maknanya, wong belum dibunyikan. Nah, kalau sudah dibunyikan, itu ada maknanya. Itu artinya perbuatan yang sampean perbuat. Maka nanti ada makna dari apa yang sampean perbuat. Sedangkan maknanya daripada apa yang sampean perbuat itu adalah pengetahuan yang diketahui. Ya, mesti sampean berkata alif, mesti tahu makna apa itu alif. Lah itu loh, mesti sudah diketahui. Maka harus sampean pahami dari situ. Alif adalah huruf yang paling utama. Alif adalah huruf yang paling penting. Alif itu juga huruf yang paling agung dan juga paling mulia. Ibarat begini loh, alif itu diibaratkan, saya ibaratkan Nabi Adam, ya kan? Nah, Nabi Adam. Itu kan awal mula segala manusia ini kan diawali dengan adanya Nabi Adam. Lah, itu saya ibaratkan huruf alif itu adalah ibarat Nabi Adam. Sementara hamzah, kan sampean tahu kalau huruf hijaiyah kan alif itu ada hamzahnya di atas, ada hamzah di atas. Nah, sementara hamzah yang di atas alif itu adalah ibarat Siti Hawa. Nah, alifnya itu Nabi Adam, ibarat begitu. Apa itu? Hamzah di atas alif itu ibarat Siti Hawa. Nah, sudah berarti ada mudzakkar, laki-laki, juga sudah ada muannas atau perempuan. Di situ alif laki, yang perempuannya adalah hamzah di atas alif. Itu ada laki, ada perempuan. Akhirnya turunlah segala huruf setelah alif. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai seterusnya sampai iya. Di situ dari Nabi Adam dan Ibu Hawa turunlah semua jenis manusia sampai ya saya ini, sampean semua ada itu. Nah, itu keturunannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Alias dari alif, ya kan? Iya, ya begitu. Itu makna. Nah, ke-28 huruf yang dari alif sampai iya itu kan terlahir dari permulaan huruf yang pertama, yaitu alif. Ya seperti tadi, seluruh manusia itu ada, itu terlahir dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, dari situlah kita semua itu ada. Seperti lahirnya alif sampai kemudian ada ba, ta, sa, sampai iya huruf terakhir. Seperti halnya dimaknai Nabi Adam dan Siti Hawa ada, lahirlah kita semua manusia ini. Lah itu. Nah, seluruh huruf itu kan sudah selanjutnya setelah alif kan ada sampai iya. Diawali dengan apa? Diawali dengan alif. Artinya seluruh huruf itu berasal dari alif. Asal alif adalah kan tegak lurus. Sampai lihat huruf hijaiyah itu kan awalnya alif. Bentuknya bagaimana itu? Tegak lurus kan? Iya, alif itu tegak lurus bentuknya. Titik asalnya adalah isyarat bagi penetapan permulaan wujud yang merupakan lawan ketiadaan. Nah, kalau para ahli usuluddin itu menyebutnya sebagai substansi tunggal yang menjadi penjelasan tentang keberadaan segala sesuatu. Nah, itu huruf alif itu dimulai dari titik. Coba sampai nulis. Ya kan? Kan dari titik. Akhirnya apa? Menurun. Jadilah panjang huruf alif. Nah, sudah terbentuk. Lah nulis itu pena. Awalnya kan dari titik. Akhirnya tarik ke bawah. Jadilah alif. Lah begitu. Lah keberadaan sesuatu ini dari yang tunggal itu, dari yang titik itu. Maka berdirilah alif yang tegak. Sampai sekarang semua makhluk ini ada. Itu penjelasannya begitu. Keberadaan segala sesuatu ini sudah jelas ada itu ya berkat dari substansi tunggal tadi. Ya, substansi yang tunggal. Lah, ketika hendak disebut alif itu sudah disebut tunggal. Iya, karena alif itu memanjang hurufnya agar tampak, agar terlihat. Kalau titik, sampai menulis alif kan dimulai dari titik dulu, akhirnya diturunkan jadi panjang. Kalau titik tul begitu, ya tidak terbentuk, ya kan tidak tampak, tidak terlihat. Maka sampean harus menurunkan dari titik itu seret ke bawah, maka jadilah huruf alif yang tegak. Turun seperti turunnya sesuatu tertinggi ke sesuatu terendah. Lah itu loh, dari yang tinggi ke terendah. Sampai nulis huruf alif kan dari atas dulu, kemudian ditarik ke bawah. Itu seperti turunnya sesuatu tertinggi ke sesuatu terendah. Gunanya apa? Lah guna untuk memperlihatkan diri lewat dirinya. Lah itu loh, biar alif itu tampak. Sampai nulis tadi kan diawali dari titik, akhirnya ditarik ke bawah. Kalau nggak ditarik, ya kan pena sampean hanya titik, ya tidak tampak. Iya, tidak jadi alif. Itu gunanya untuk ya memperlihatkan dirinya lewat dirinya. Ini makna sejati nih. Kalau nggak difahami nggak akan bisa. Ini makna sejati, hakiki. Nah, seterusnya. Sehingga lah, ya itu menjadi alif dari tulisan itu. Dari titik itu. Lah, disebutlah alif demikian. Karena apa? Seluruh huruf lain dikenal dengan keberadaannya alif. Lah itu kan pertama kali Gusti Allah itu kan menciptakan makhluk ini, segalanya ini kan dari sebuah titik. Kan ada riwayat begitu. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama kali menciptakan adalah sebuah titik. Itu pertama kali diciptakan. Seperti halnya sampai menulis itu loh. Diawali dari titik dulu, kemudian ditarik ke bawah jadilah alif, bentuknya panjang gitu loh. Kemudian nulis ba, ta, sa, sampai terusnya sampai iya. Lah begitu. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian juga.
menciptakan segala sesuatu ini diawali dengan titik dulu. Kemudian Gusti Allah itu memandang titik itu dengan keagungan. Maka titik itu menunduk. Titik itu akhirnya mengalir, membentuklah titik itu jadi alif. Begitu seperti sampai menulis itu. Dari titik turun ke bawah, jadilah huruf alif yang tegak lurus. Gusti Allah menjadikannya alif itu sebagai permulaan kitabnya. Gusti Allah menjadikan alif itu sebagai pembuka huruf dari huruf-huruf Gusti Allah. Alif, ba, ta, sampai ya itu. Alif itu merupakan awal pembuka huruf. Iya kan? Iya. Karena huruf-huruf lain itu tak ada. Iya kan? Tak terbentuk. Kalau alif belum ada. Bila alif sudah ada, karena huruf-huruf alif itu awalnya, maka adalah huruf yang lain yang mengikutinya. Tanpa ada huruf ba, ta, sa, ya. Terakhirnya begitu, sampai begitu. Maka dari situ tampak semuanya dikatakan huruf terjadinya dari alif. Nah, itu awalnya. Nah, titik yang mula-mula itu merupakan perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian titik itu menampak. Kalau sampai nulis begitu juga. Menampak dan titik itu turun. Agar dikenal jadi tulisan. Gusti Allah juga begitu dulu. Itu sebelum menciptakan sesuatu, itu ya dari titik dulu itu. Nah, kemudian agar menampak titik itu, lah turun. Agar dikenal lewat makhluk. Dan makhluk pun dikenal lewatnya. Itu serta dinisbatkan kepadanya. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam tadi. Yang saya ibaratkan. Diciptakan sebagai pembuka dari awal semua keturunan manusia. Iya, Nabi Adam dicipta sebagai pembuka awal bagi keturunannya. Seperti halnya ibarat begitu. Sampean semua kan manusia, itu dikenal lewat dan dinisbatkan kepada Nabi Adam. Sampean semua itu keturunan Nabi Adam. Tidak ada sampean kalau Nabi Adam belum ada. Ya, itu ceritanya begitu. Kalau Nabi Adam sudah ada, lah jelas sampean ini ada. Disitulah nisbat sampean ada, nisbatnya kepada gara-gara Nabi Adam ada. Nah, huruf-huruf yang berupa rahasia Gusti Allah itu telah ditanamkan. Dulunya itu telah dihembuskan dulunya itu oleh Gusti Allah pada diri Nabi Adam saat Nabi Adam diciptakan. Awalnya begitu, huruf-huruf itu dihembuskan. Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak menghembuskan huruf-huruf pada seorang malaikat pun. Semua malaikat tidak kenal huruf karena tidak pernah dihembuskan huruf itu kepada malaikat. Hanya huruf-huruf dihembuskan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam saja ketika Nabi Adam diciptakan. Karena itu huruf-huruf itu kan sampai sekarang mengalir pada lisan Adam sampai keturunannya yang sampean semua itu, ya kan? Itu kan kalau bicara huruf semua itu. Kalau dicatat, ditulis, dirupakan. Ucapan sampean itu huruf semua. Karena itu huruf-huruf itu mengalir pada lisan Adam lewat berbagai bahasa. Ya kan? Lewat berbagai atau beragam kata. Ucapan itu ya huruf itu. Semua yang sampean ucap, sampean katakan. Ya kan? Semua itu huruf. Maka lewat situ mengalirnya. Sampai sekarang. Itu dari Nabi Adam. Nah, huruf memiliki aspek lahir loh. Dan aspek batin juga. Serta huruf itu batasan dan tampilannya itu ada. Aspek lahirnya, huruf itu berupa nama dan juga ada bentuknya. Huruf demikian. Kalau sedang aspek batinnya bagaimana? Huruf itu berupa makna dan juga berupa rahasia. Itu dari aspek batin huruf. Nah, batasannya adalah uraian dan juga hukum-hukumnya. Bagaimana tampilannya? Sementara tampilannya itu penyaksian dan penyingkapan tentangnya. Lah begitu. Jadi seluruh struktur dan seluruh susunan itu berasal dari alif. Itu sumbernya dari situ, alif itu. Karena apa? Karena seluruh huruf bersumber dari pengertian rahasia menerus hembusan ruh kata-kata yang mencakup. Menurut hembusan ruh kata-kata yang punya hikmah-hikmah. Hikmahnya apa? Hikmah yang sungguh menakjubkan. Dan hembusan ruh itu juga mencakup ilmu yang istimewa. Nah, alif itu sendiri rahasia. Yang membuat Nabi Adam itu jadi istimewa ya gara-gara alif itu. Karena apa? Ya alif itu rahasianya sangat besar kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam jadilah istimewa. Iya, karena dengan itulah Gusti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Malaikat tidak bisa dengan nama-nama yang disebutkan, tidak tahu. Hanya Nabi Adam yang tahu. Karena Gusti Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam keistimewaan dari rahasia huruf alif. Nah, disitulah Nabi Adam pandai, mahir, diajarkan Gusti Allah seluruh nama. Nah, maka dari situ sampean harus mengetahui. Kalau lah sampean itu diberi pengetahuan tentang rahasia alif. Dan kalau lah sampean sampai mengamalkannya, ya tentu sampean telah diberi pengetahuan tentang rahasia tauhid wahdaniyah, ketunggalan Gusti Allah. Itu loh. Nah, dan juga sampean nanti dinaikkan oleh Gusti Allah, dinaikkan menuju pengetahuan tentang rahasia ahadiyah, ketunggalan Gusti Allah. Nah, sampai di situ lengkap sudah. Umpama ya, sampean diberi pengetahuan tentang rahasia huruf lam, juga yang dinisbatkan kepada alif. Dari kata Allah itu kan alif, lam, ha. Nah, lam yang pertama. Umpama sampean diberi pengetahuan tentang rahasia huruf lam itu, dinisbatkan huruf lam itu kepada alif. Jelas sampean nanti itu diberi Gusti Allah pengetahuan tentang rahasia risalah kenabian. Jelas di situ. Tidak ada yang mengetahui rahasia seluruh huruf yang secara hakiki dan sempurna itu. Tidak ada setelah Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada. Selain daripada hanya
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengetahui rahasianya. Nah, mengerti ya? Iya. Semogalah Gusti Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing sampean semua, ya kan? Hingga sampean semua berilmu dan juga dapat mengambil makna itu dari apa yang sampean praktekkan tentang ilmu itu. Lah, secara luasnya begitu pengajian ini. Lah, esok hari insya Allah kalau ada waktu, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, kita akan berusaha untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.